GPIB Maranatha Subang, kita kembali dalam ibadah minggu online. Khusus untuk orang tua kami, saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir dalam persekutuan gereja Tuhan. Kita mau memasuki ibadah. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan berkuasa, terima kasih Tuhan karena Engkau memimpin kami di dalam setiap kehidupan kami, dan kami dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin setiap pribadi kami, Roh Kudus Tuhan yang memperlengkapi pribadi kami untuk kami melakukan firman yang kami dengar. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 hingga ke-16. Dipersilahkan membaca Alkitabnya. Bapak Ibu, renungan kita beralaskan dari ayat yang ke-16. Saya akan membacakan. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Hosiana, 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 Hosiana. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita adalah bagian dari tentang perumpamaan. Di mana di sini adalah tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Dan perumpamaan ini mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid saat itu, yang mana mau menceritakan tentang kerajaan sorga, keadilan, dan iri hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang-orang upahan di kebun anggur merupakan perumpamaan yang menceritakan tentang seorang tuan yang pagi-pagi mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia menemukan pekerja-pekerja mereka pun sepakat dengan upah 1 dinar 1 hari. Kemudian si tuan pun pada pukul 9 pagi menemukan orang-orang yang nganggur yang lainnya. Lalu sang tuan menyuruh mereka bekerja di kebunnya dengan upah yang sang tuan anggap pantas. Lalu beberapa waktu kemudian, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, di mana sang tuan keluar melakukan
seperti tadi. Ini dapat kita telaah dari ayat bacaan kita, ayat 1 sampai ke 6. Malam hari tiba. Ketika para pekerja hendak pulang, sang tuan membayar masing-masing dari mereka 1 dinar. Para pekerja yang datang lebih pagi kemudian bersungut-sungut kepada tuannya karena mereka mengira akan mendapat lebih banyak upah atau uang yang mereka terima. Lalu tuan itu menjawab bahwa ia bebas menggunakan miliknya, termasuk menunjukkan kemurahan hatinya untuk orang bekerja saat itu, termasuk orang-orang bekerja yang masuk terakhir, dan ia mengingatkan mereka untuk tidak iri hati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, perumpamaan ini mau menceritakan di mana Tuhan di dalam cerita ini menggambarkan Allah dan hamba-hambanya adalah manusia yang berdosa. Allah memanggil dan menyelamatkan manusia dari dosa, ataupun yang mau dikatakan dalam bacaan ini dari pengangguran yang pada saat itu digambarkan oleh pada pekerja. Dan atas inisiatif Allah sendiri, ia memberi manusia pekerjaan di dunia, atau dalam bacaan ini Tuhan memberi pekerjaan di kebun anggurnya untuk mengusahakan dunia ini. Pekerjaan yang dipanggil di pagi hari melambangkan orang yang percaya sejak muda. Semakin sore menunjuk kepada usia yang semakin tua ketika percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di akhir zaman nanti atau yang digambarkan dalam bacaan ini malam hari, Allah akan mengumpulkan orang-orang percaya atau pekerja-pekerja dan membagi upah mereka, yaitu keselamatan. Kalau dalam perumpamaan ini, yaitu sedinar uang. Upah tersebut tidak membeda-bedakan dalam arti mereka yang percaya sejak lahir tidak mendapat upah yang lebih besar dari mereka yang percaya menjelang ajal. Disinilah Bapak Ibu, ternyata nasihat Yesus kepada para murid-muridnya saat itu agar mereka supaya tidak iri hati karena pengampunan dan keselamatan adalah karunia yang diberikan Allah, dan itu merupakan hak Allah, dan manusia tidak dapat mengharapkan lebih daripada yang Tuhan mau berikan. Begitu juga kita mau diingatkan dalam perumpamaan ini. Tidak berarti bahwa menjadi orang percaya sejak muda adalah sebuah kerugian, karena seperti pekerja yang tidak tahu kapan ia akan dipanggil. Manusia juga tidak tahu kapan ia akan mati dan menghadapi penghakiman. Panggilan pada usia muda pun, pada usia lanjut,
adalah semua hasil karya Allah atau kehendak Allah yang sama sekali tidak berhubungan dengan usaha kita, usaha manusia, maupun di dalam keberadaan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dapat kita renungkan di dalam kehidupan kita, di mana sesungguhnya setiap panggilan dalam kehidupan kita ini adalah suatu kesempatan, dan kesempatan itu adalah anugerah yang Ia berikan. Begitu juga bagian perumpamaan ini. Semua pekerja, baik yang masuk terdahulu maupun yang terakhir dalam perumpamaan ini, mau menyatakan mendapat kesempatan yang sama, yaitu bekerja di kebun anggur. Dan mereka sama-sama mendapatkan anugerah pekerjaan dikala tidak memiliki pekerjaan. Para pekerja yang mampu memakai setiap kesempatan sebagai anugerah yang diperolehnya tentu akan bersyukur dengan pencapaian kerja dan pengharapan yang diberikan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pekerjaan yang memaknai anugerah, kesempatan harus dan kita syukuri, itu harus dengan rasa syukur yang kita peroleh. Sekalipun kita sangat sulit untuk mencapai kerja, bahkan mungkin kita sangat sulit untuk melakukannya, tetapi percaya bahwa Tuhan selalu memberi panggilannya untuk kita, memberi kesempatan kita untuk merasakan anugerahnya. Itulah yang diajarkan. Tetapi Bapak Ibu, dalam hal ini Yesus mau mengungkapkan di mana dalam ayat ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Pengertiannya sangat mendalam. Yesus berkata demikian kepada para murid, juga kepada kita saat ini, yaitu agar jangan orang atau kita manusia hanya berorientasi pada diri kita sendiri, serta menganggap dirinya lebih daripada yang lain, karena berpikir bahwa dia yang paling dahulu dan banyak bekerja, maka akhirnya akan kehilangan rasa syukur. Kemudian karena keakuan, karena berorientasi pada diri sendiri, rasa syukur berganti dengan sungguh. Inilah yang dinasehati. Jangan kita demikian. Ingat Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Tuhan selalu memanggil dan Tuhan mengutus kita bukan didasari atas kemampuan, atas kecakapan, atas kepandaian, ataupun atas kekayaan yang kita miliki, tetapi panggilannya adalah semata-mata anugerah yang Ia menyatakan kepada kita. Tema renungan pagi hari ini
panggilan Tuhan sebagai anugerah. Perenungannya, apakah kita telah menjawab panggilan Tuhan itu? Apakah kita betul-betul merasakan anugerah itu? Dan tetaplah selalu dengan rasa syukur. Jangan pernah ada dengan rasa sungguh-sungguh. Roh Kudus memimpin setiap pribadi kita, dan Roh Kudus memperlengkapi kita selalu. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, di dalam firman-Mu kembali kami diingatkan. Biarlah kami betul-betul mau mendengar panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan panggilan itu membuahkan anugerah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mau menyerahkan firman yang telah kami dengar, agar kami menjawab panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak dengan bersungut-sungut, tetapi dengan rasa syukur. Begitu juga di dalam firman Tuhan mau mengajarkan kami, jauhkan kami dari sikap iri hati bagi sesama kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau selalu memberikan kami kesempatan, memberi anugerah di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih daripada itu Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami tentang keselamatan yang Kau nyatakan di dalam setiap pribadi kami. Biarlah anugerah keselamatan itu betul-betul kami dapat lakukan, kami dapat menyatakan di dalam panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati dari lembaga yang tertinggi hingga lembaga yang terendah. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami mau berdoa untuk pemerintahan Subang ini. Tuhan memberkati, Tuhan yang senantiasa ada, dan Tuhan juga yang senantiasa berkati. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mau bersyukur untuk daerah Subang ini. Biarlah Tuhan proses vaksin COVID-19 dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan pemerintahan Subang ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Maranatha Subang. Tuhan memberkati dan ikut campur tangan di dalam segala sesuatunya. Tuhan yang senantiasa ada. Ya Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan setiap pelayanan kami. Tuhan memberkati. Saat ini Tuhan, di dalam persiapan baptisan untuk jemaat, di dalam persiapan perjamuan kudus untuk jemaat,
Begitu juga dalam persiapan hari raya Paskah. Tuhan memberkati dan ikut campur tangan di dalam segala persiapan kami di tengah-tengah jemaat. Ya Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan pelayanan kami, rekan-rekan presbiter ke dalam tangan Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami di dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus menjadi sumber kekuatan. Begitu juga bagi anak-anak kami di dalam mencari pekerjaan, di dalam menata masa depan, di dalam perkuliahan, di dalam studinya, bahkan yang saat ini sedang menjalani UTS. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan selalu ada untuk kami dan anak-anak kami. Kami mau berdoa untuk keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Tak lupa Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan gereja. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan kami untuk kemuliaan gereja. Demi nama anak Yesus Kristus, kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan.
dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Ingat, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan dan kita bersama-sama hidup sehat. Selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan jauhi dari keramaian. Salam sehat selalu untuk kita semua.